Hai, selamat pagi. Pagi ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang pengalaman, kesan dan pesan kita sebagai mantan TKI. Ini suami saya, mantan TKI dari Taiwan, dan saya sendiri mantan TKI dari Beijing. Ya, bener. Gimana? Saya mau nanya, awal berangkat tahun berapa, Bang? Awal berangkatnya 2014, Sampai tahun? 2020. Sampai tahun 2020 ya. Itu dari tahun 2014 sampai tahun 2020 itu ada pulangnya kan, ada jeda cuti. Ada cutinya sebulan pas tahun 2017. Itu emang udah peraturannya ya, kalau udah 1 tahun setelah 1 kali kontrak selesai diperbolehkan cuti apa ya gimana? Iya, memang udah ada kontrak janjinya. 3 tahun sekali harus dianjurkan cuti kan? Bener banget. Kalau boleh nanya nih, Ya, di Taiwan itu kerja apa? di Taiwan itu di pabrik peleburan. Maksudnya pabrik peleburan? Bikin mesin-mesin motor, mobil gitu. Cuman bahannya aluminium. Kirim kemana aja? Kirimnya kirimnya ke semua negara Eropa. Oh, gede dong gajinya bang. Kalau masalah gaji sama sih Taiwan mah. Kisaran berapa tuh? Ya kisaran 9-10 lah. 9 juta sampai 10 juta. Iya. Sedangkan ongkos untuk ke Taiwannya ngabisin berapa duit? Nah, waktu itu masih 25 waktu itu. Pada tahun 2014 itu Iya. masih 25 juta ya. Tapi dengar-dengar sekarang sih udah 50-an ke atas. Kalau menurut abang, dengan biaya yang 25 juta dan dapat gaji 9 sampai 10 juta itu worth it nggak sih? Bentar dulu ya. Ya, menurut saya sih kerja jadi TKI itu oke lah. Worth it, Iya. worth it. Terus perekonomian tercukupi kayak gitu, dengan gaji segitu ya oke lah, bisa dibilang worth it lah. Worth it ya. Terus cari kerjaan juga lebih bisa dikatakan kalau di sana tuh lebih mudah, benar nggak Iya, sih? benar. Bisa cerita kayak gimana pengalamannya, kesannya sama pesannya selama di Taiwan beberapa tahun lamanya di sana? Pertama sih yang mau saya bilang Honhao enak. Dalam bagian apa? Bagian apa? Di bagian apa? Dalam hal Apa? kayak gini enak, ekonomi tercukupi Ya. gitu. Punya banyak temen asing, temen Indonesia apalagi banyak banget sih. Banyak ya orang yang di sana. Wah, banyak jutaan lagi, ribuan. Terus hiburan malam banyak, tempat macam-macam lah, pokoknya nggak dijelasin. Bebas pokoknya, negara paling bebas gitu. Kalau kita kaum muda sih pasti tergoda tentang hal-hal kayak gitu. Apalagi kebanyakan yang berangkat itu lulusan sekolah SMA itu lah, sekolah menengah, pasti tentang Nyaman dunia, banget ya? pasti tentang dunia malam itu pasti tergoda. Kalau oke lah, kalau masalah dunia kayak gitu nggak usah ditanya, namanya juga luar negeri lah ya, siapa sih gitu loh. Kalau misalkan dalam bidang pekerjaannya, Nah, kalau masalah kerjaan itu ada enaknya, juga ada kurang enaknya. Banyak yang kurang enaknya. enaknya Waktu saya sih pengalamannya di pabrik itu terbilangnya enak. bisa dibilang enak. Soalnya saya kepikiran tuh harus bisa
mengambil hatinya mandor terutama, terus teman-teman Taiwan, biar kita tuh merasa nyaman terus dilindungi sama mereka. Kan mau berharap sama siapa lagi kalau Udah di negara asing ya. iya yang negara orang lain kan, otomatis kan orang Taiwan yang jadi itu Pelindung kita. pelindung. Terus pelindungnya juga ibu kita itu ya memang agensi. Aku nggak mau sebut loh. Iya. Aku nggak mau sebut loh. Terus aturan kerjanya dari sana tuh di pabrik luar negeri itu dari mulai jam berapa sampai jam berapa, dan sistem lemburnya juga gimana? Ada macam-macam sih pabrik itu. Ada kerja wajibnya sih 8 jam, cuman ada yang 8 jam udah pulang. Terus shift malam, ada yang juga shift malam, ada yang 3 shift. Maksudnya 3 sih? Ya 3 shift itu pabriknya memang sepi job gitu. Jam 8 pagi pulang jam 4 sore. Nah, dari jam 4 sore berangkat, pulang jam 12 malam. Jam 12 malamnya berangkat, pulang jam 8 pagi. Terus dari 24 jam mesin, tapi cuma 3 shift. Nah, ada juga kayak gitu pabrik. Ada juga yang kerja wajibnya 8 jam, terus lemburan sampai malam. Ada juga. Tapi kerja wajibnya sih jam 8 sampai jam 4. 8 jam sampai jam 4, terus kesananya lembur. Kalau untuk bulan pertama, apa kita bisa langsung nerima dengan gaji sebesar 9 juta? Enggak, Kalau bulan pertama berapa? saya terima waktu itu karena dolarnya dulu itu dolarnya kurang lebih sedolar itu 398 400 lah, bilang enaknya dengan gaji waktu itu 19.000 NT. Kalau di dolarin itu nggak sampai sih 10 juta, emang nggak sampai. Kalau sekarang bisa sampai 9-10. Langsung bersih segitu kah? Enggak. Apa ada potongan lain? Banyak potongannya, Contohnya? potongan bank kita potong. Dulu itu potongannya 8.113, namanya Sinatras kata orang banknya. Terus potongan agensi, potongan kita bikin KTP, terus potongan buat biaya rumah sakit medikal, terus potongan mes. Total bersihnya cuma nerima berapa itu bulan pertama? Pokoknya 3 bulan pertama itu nggak dapet gaji. Nggak dapat gaji sama sekali? Ada cuma buat makan juga. Kita orang Indonesia waktu itu di pabrik cuman ada berapa sih? 6 orang dulu. Pertama 4 orang Indonesia, ada 6. Nah, dengan gaji yang saya terima ya bulan pertama itu 6.000. Bulan pertama 6. Iya, 6.000. Terusnya segitu. Sedangkan ya tau lah ya, orang Indonesia, orang kampung, namanya anak pergi ke luar negeri, gaji pertama pastilah minta kiriman. Sedangkan yang di sana gajinya nggak ada, gimana itu ngatur-ngaturnya. Kita mau ceritain, kasihan yang di rumah takutnya kepikiran terus, jadi ya nggak tahu, kita bilangnya enak. Padahal kenyataannya nggak begitu juga ya. Enggak begitu. Jadi terkadang apa yang orang rumah lihat itu sebenarnya kenyataannya nggak seenak itu juga. Yang mereka bayangin, wah di luar negeri mungkin begini ya. Tapi bagi yang di luar negeri sendiri belum tentu ya. Iya itu suka dukanya Dukanya. pasti ada enak, ada juga nggak enak kayak gitu. Itu tahun pertama aja kan. Tahun pertama Nemu titik enaknya itu kalau nemu pas enaknya udah stabil gitu, udah oke lah, udah bisa aman. Itu setelah tahun keberapa? Kita tahun keberapa? tahun ketiga, tahun keempat, ya ketiga ke atas udah lumayan. Oh.
dalam 1 tahun 2 tahun itu memang Perjuangan banget ya. masa-masa sulit itu, soalnya gaji minim, Adaptasi belum bisa. iya adaptasi, Terus kalau cowok itu ngomong juga nggak bisa, bahasa bahasa penting kah? waduh, memang dianjurkan bahasa itu memang penting, Seharusnya. apalagi Kenyataannya, saingannya negara tetangga kan, Vietnam, Thailand, mereka kan pada bisa bahasa. Kalau orang Indo nggak ada yang bisa bahasa, jadi kita orang Indo tuh dimanfaatin sama mereka karena nggak bisa bahasa karena itu ya. nggak bisa bahasa, jadi kita dimanfaatin. Jadi kadang kalau misalkan kita ya pas mau daftar ke TKI, kadang kan ada tuh PT-PT di sana, agensi orang-orang kadang udah nggak apa-apa di pabrik mah bahasa nggak terlalu ini kok, cowok mah itu bohong ya, bahasa Iya. tetap perlu ya. Penting banget. Oke, bahasa tetap perlu banget. Terus 3 tahun ke atas ini abang ngatur duitnya kayak gimana? Nah itu mulai ada titik terang. Nemu cahaya gitu ya kalau orang jalan. Iya benar-benar. Iya. Terus gimana 3 tahun kesana itu kamu gimana? Soal asmara juga, soal ngitung duit juga, soal pokoknya kalau udah 3 tahun ke atas kan pasti udah ada pertimbangan tuh. Saya nggak mungkin dong di luar negeri terus, ada saatnya saya pulang. Itu abang gimana tuh untuk mempersiapkan kepulangan abang buat balik ke Indonesia dengan masa depan yang pastinya harus jauh lebih baik dari sebelumnya dong? Bisa diceritakan? Pertama tahun yang udah kan, pertama gajinya segitu. Nah tahun kedua, tahun ketiga otomatis per tahun kan gajinya naik Taiwan. Jadi otomatis kan pendapatan kita juga naik, nilai dolar juga naik. Nah jadi kita ada peningkatan masalah itu, masalah keuangan. Masalah lemburan pabrik juga ada. Dulu memang nggak ada sama sekali pabrik saya. Tahun berikutnya mulai ada lemburan wajib itu 76 jam, jadi ada biaya tambahan gaji, jadi udah mulai stabil kayak gitu ya. Nggak tahu sih kalau tahun-tahun sekarang, katanya sih udah pada naik semua. Maksudnya gini loh, 3 tahun ke atas itu naiknya yang abang terima itu berapa? Terus untuk kesenangan abang juga abang bagi berapa? Terus buat di rumah juga berapa gitu loh. Biar buat calon-calon TKI mungkin yang mau berangkat ke luar negeri, jadi biar tahu, oh biar pulang kalau ada pembekalan harus begini begitu. Nah yang saya lakuin sih kayak gini, pengalaman saya. Gaji memang gede kalau sekarang saya, tolonglah yang mau berangkat ke Taiwan jangan diboros-borosin, jangan dihambur-hamburin ke sana. Kita di sana senang, nanti pasti suatu saat kita pulang. Kalau memang kita dari luar negeri ya nggak ada duit di rumah gimana, kan kita hambur-hamburin. Wah di sana memang kehidupan malam bebas, pasti pada tergoda. Terus yang saya alamin di sana dulu sih, memang saya gaji sebulan habisnya bulan itu, gaji sebulan habisnya bulan itu. Terus saya berpikir terus gimana ini ngatur keuangannya. Saya jadi mau nggak mau sebulan itu kisaran 4.000 5.000 di kantong, yang sisanya saya kirim ke kampung gitu. Terus 3 tahun 4 tahun 5 tahun, nah mulai ada tabungan. Jadi saya cukup nggak cukup sekitaran 4.000 5.000 segitu Uang saku abang. Jadi ya. misalkan gaji misal 30.000 NT. Kalau Taiwan kan pakai NT ya bang, Ya. 30.000 NT enggak. Jadi uang jajan buat abang itu cukup nggak cukup cuma 5.000 NT ya. Ya. Sisanya transfer ke orang Indo. Iya, ke orang Indo. Kasih sebagian ke ibu bapak, sebagian ke Tabungan sendiri. gitu. Pokoknya mau nggak mau harus 5.000 NT. Kalau nggak kayak gitu, ya assalamualaikum pulang. Udah bawa baju aja. Cuma godaan banyak banget ya gitu. Godaannya
memang begitu. Cewek banyak ya kan. Wah, kalau masalah cewek itu enggak dia. Kamu berapa cewek? Wah, kalau masalah cewek enggak. Kamu berapa? Enggak apa? Enggak kehitung kan? Enggak tahu. Enggak kehitung. Ya sih memang. Kalau masalah asmara itu cuma buat penyemangat. Ya enggak? Penyemangat apa? Penyemangat soal kerja gitu, biar kita kerja semangat, rajin kerja, dapat duit gitu. Terus kalau dapat duit dihabisin duitnya buat makan. Yang enggak. Buat apa? Buat apa? Ini jangan dicontoh ya teman-teman. Kerja lah yang baik, jangan diporos-porosin. Pokoknya enggak selamanya kita di Taiwan, pasti ada pulangnya. Pasti ada pulangnya, benar. Selama 6 tahun dengan abang ngatur duit yang segitu, terakhir pulang mau duit berapa? Enggak banyak Pak. Berapa? Ya nggak tahu sih. Gak apa-apa, sebutin aja biar orang-orang yang lihat tuh, oh dengan sekian tahun tuh kita bisa mencapai segini loh gitu loh. Biar mereka juga ada semangat. Ya adalah ratusan Mak. Ada ratusan ya. Ya. Worth it dengan 6 tahun? Ya menurut saya sih orang kampung-kampung ya kerja segitu Worth it lah ya. ya. Nyari di Indonesia kerja apa coba Di dengan Indonesia memang susah, kerja sehari habis sehari kalau Iya di sih. kampung. Kalau misalkan kita udah nikah nih, Hmm. terus misalkan dikasih kesempatan lagi untuk kesana, kamu mau kesana lagi kan? Belum tahu. Belum tahu. Gak tergiur lagi kah? Kalau di sini udah ada kerjaan tetap, kita buka usaha lancar, ya kembangin aja dulu. Karena seenak-enaknya di luar negeri, memang nggak bisa dipungkiri tetap lebih enak di negeri sendiri. Iya. Kalau memang Banyak dukanya pokoknya di luar negeri. Pak. nggak seindah yang kalian lihat di profile Facebook. Betul. Ya. Terus pengalamanmu gimana? Pengalaman aku nggak gimana-gimana, kan aku cuma baik-baik di Beijing. Kalau aku di Beijing tuh 4 tahun. Yang nggak gimana-gimana karena memang kerjanya juga cuma sekedar PRT. Iya. Gitu. Iyalah, kayak gimana-gimana. Kalau misalkan untuk sistem gaji, dengan pengalaman aku yang 2 kali dari Taiwan ke Beijing, ya memang bisa dibilang Beijing lebih gede daripada Taiwan. Waktu itu aku di Beijing terima bersih-bersihnya 17 sampai 18. Wow. Itu baru sebagai PRT loh ya. Wow. Banyak kan TKI yang cowok di Beijing. Banyak di Beijing banyak, cuma mungkin nggak sebanyak kayak di negara yang udah kayak di Taiwan, kayak di Malaysia. Ada mah ada, tapi nggak sebanyak itu juga. Oke. Kayak bisa nanya kan? Suamiku nggak pinter ngomong. Kalau cowok berangkat ke Beijing itu menurut aku rugi, karena menurut aku nggak worth it banget. Dengan konsekuensinya sama dengan hasilnya itu nggak seimbang. Nggak worth it lah kalau buat aku kalau untuk cowok, karena di sana aku nggak punya banyak teman cowok, jadi nggak bisa bagi pengalaman banyak kalau soal TKI cowok. Kalau dengar sepintas, dengar sekilas dengan keluh kesah mereka, menurut aku sih nggak rekomen banget buat cowok pergi ke Beijing ya. Karena kan Beijing sama Indonesia tuh nggak ada ini loh, nggak ada kerjasamanya. Jadi kita yang di sana itu bukan legal tapi ilegal. Jadi resikonya gede banget. Kalau untuk cewek ya dengan resiko segitu dan dengan hasil segitu sih menurut aku ya oke lah gitu. Karena
resikonya memang gede, tapi hasilnya juga gede. Aku gaji 17 juta, temen aku ada yang sampai 20 juta, bahkan sampai 25 juta tuh ada. Kerjanya apa? Ya kerjanya PRT, ada yang per time, ada yang ngambilnya per jam, ada yang kayak aku ya udah di satu rumah aja gitu. Di sana tuh PRT nggak ada yang kecil, justru malah PRT sama pabrik itu kalau di Beijing PRT tuh lebih gede 17 juta, 15 juta itu untuk PRT. Paling kecil itu 15 juta, paling gede itu 20 juta. Kalau ngambil kerja yang per jamnya sampai 25 juta. Gede kan? Iya, terbilang sangat besar itu. Iya. Saya di Beijing 4 tahun lebih 2 bulan lah. Tapi yang lebihnya yang 2 bulannya itu proses pulang di penjara, sama ya bolak-balik aja ngatur nyari waktu buat bisa pulang gitu, pindah sana kontrak sini kontrak sana, nyari info untuk pulang. Hasil untuk kayak misalkan kayak cerita si abang yang di Taiwan kehidupannya begini, aku nggak bisa cerita karena pas aku di Beijing aku memang nggak ke sana gitu, memang nggak ke arah untuk mencari hiburan. Keberangkatan saya di Beijing itu keberangkatan yang 2 kali. Yang pertama saya juga di Taiwan, yang kedua saya di Beijing. Jadi untuk arah bahagia, arah happy itu udah nggak ada lagi. Saya fokus cari duit. Jadi kalau untuk misalkan hiburan saya nggak bisa cerita, saya cuma bisa kerja di Beijing itu gimana? Ya sama kayak layaknya orang-orang kerja di Taiwan, orang kerja di Hong Kong, PRT, jaga anaknya sama kayak gitu, cuci baju, cuci piring, semuanya, masak semuanya gitu. Sistem kerjanya kayak gimana? 24 jam kita di rumah. Kalau saya nggak pernah ambil libur, saya selalu ambil lembur. Minggu itu kita dibolehin keluar. Cuma ya kalau misalnya kita keluar, kita ya sistem potong gaji. Kalau kita nggak keluar, ya kita ditambah gaji kayak gitu loh. Karena aku sukanya duit, jadi aku selalu ambil lembur aja. Selama 4 tahun itu aku cuma keluar 2 kali sampai 3 kali lah. Keluar di Cina. Cuma itu aja. Paling ya keluar ya wajar lah, kalau ke pasar itu nggak dihitung libur lah ya kalau ke pasar. Namanya ke pasar juga kan sebagai pekerjaan. Iya. Kalau buat yang mau bener-bener aku pengen terakhir gitu loh, pengen keluar negeri, pengen berangkat, aku rekomendasikan banget ke Beijing. Tapi kalau untuk pengen coba-coba pengen enak gaya gaji langsung gede gitu loh, bisa dapat hiburan juga, jangan. Kalau kalian pengen dapat gaji gede, dapat hiburan juga, dapat senang-senang juga, larinya ke Beijing itu keputusan yang salah menurut saya, karena resikonya gede banget. Kalau kalian ketangkap, resikonya kalian di penjara, dan di penjara itu nggak tanggung-tanggung, nggak hanya sekedar 1 bulan 2 bulan. Teman aku kemarin sampai 6 bulan, kebetulan nasibku baik, cuma 2 minggu penjara. Polseknya 5 hari gitu. Wah, cukup ngeri ya, bukan cukup asik ya, tapi cukup ngeri. Hasil dari Beijing 4 tahun apa? Ya ini rumah yang aku tempati ini hasil dari Beijing, meskipun gak mewah, tapi ya setidaknya pas saya udah menikah itu ini sedikit bermanfaat. Saya sama suami jadi nggak bingung untuk cari kontrakan, nggak bingung juga mau ikut rumah orang tua apa rumah mertua, nggak pikirin, nggak. Alhamdulillah ya, meskipun sederhana kecil ya punya kita sendiri gitu. iya. Benar. Dari ceritanya Oke, udah cukup. Kalau misalkan ada lagi yang pengen ditanya, misalkan pengen tahu gimana sih proses ke Taiwan untuk laki-laki, nanti kita bikin video lagi dan abang isinya. Kalau misalkan tahu gimana sih rasanya proses berangkat ke Beijing sama proses pulang dari Beijing, nanti aku ceritain, aku juga yang isinya. Sekian dari aku. Terima kasih. Silakan komen ya di YouTube kami, nanti saya jelasin gimana kalau yang mau berangkat ke luar negeri. Oke? Bye bye. Bye bye.